Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas 8 jalan rezeki yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu, berbicara masalah rezeki, semua manusia ingin rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia tidak ingin dia hidup dalam ekonomi yang susah, dia tidak ingin hidup dalam keadaan yang miskin, dia ingin hidup dalam keadaan yang sempurna, kemudian makannya cukup, kemudian dia bisa melaksanakan ibadah haji dan beramal lainnya yang bisa mengeluarkan harta. Namun kita perlu berkaca dengan Al-Quran. Nah, 8 rezeki yang sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, selayaknya ini menjadi pedoman untuk kita tentang bagaimana kita mengais rezeki di buminya Allah Subhanahu wa taala. Apa pintu yang pertama? Allah sebutkan di dalam Al-Quran macam-macam rezeki. Macam yang pertama ini adalah rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini macam yang pertama Bapak Ibu, rezeki yang sudah dijamin. Surah 11 ayat yang ke-6 atau surah Hud ayat yang ke-6. Ini berbicara tentang semua makhluk yang ada di atas dunia pasti sudah memiliki rezekinya masing-masing. Dan itu menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, tak usah khawatir dengan makanan-makanan ikan-ikan yang ada di dalam laut, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Sulaiman meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman ini kan kaya luar biasa, Bu. Disegani oleh jin, disegani oleh iblis, bahkan jin itu disuruh-suruhnya. Apa kemudian kata Nabi Sulaiman? Ya Allah, pada hari ini saya ingin memberikan makan kepada makhlukmu yang ada di laut, artinya ikan-ikan. Kemudian oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menjadi iktibar bagi kita betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan Nabi Sulaiman hari itu memberi makan ikan yang ada dalam laut. Dengan sekuat tenaga Nabi Sulaiman mempersiapkan sebanyak-banyaknya. Kemudian hari itu Allah tak memberi rezeki kepada makhluk yang ada di laut. Kemudian semua sudah pada kelaparan tuh. Baru datang Nabi Sulaiman menjatuhkan makanan yang sudah dianggap oleh Nabi Sulaiman banyak. Tapi apa yang terjadi? Hanya satu ikan besar yang menunggu makanan yang dijatuhkan oleh Nabi Sulaiman. Hanya satu ikan besar. Jadi yang lainnya belum kebagian. Tapi justru Nabi Sulaiman sudah menganggap itu sekuat tenaganya. Nabi Sulaiman sudah menganggap itu nanti akan kebagian semua. Padahal satu ikan besar. Barulah Nabi Sulaiman sujud menyadari begitu pentingnya kuasa Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman dalam surah Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu hewan melata pun di bumi, baik manusia baik hewan-hewan melata, kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan rezekinya. Cacing yang ada di dalam tanah Allah sediakan rezekinya. Kucing yang tak pernah ke laut tapi tiap hari makan ikan tongkol.
cicak yang hanya menempel di dinding, tapi rezekinya terbang. Apa sebab? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyediakan rezekinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menanggungnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian perjumpaan kita pada kesempatan yang mulia ini. Pintu yang kedua dan selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.